Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita boleh berjumpa kembali dalam pertemuan ibadah kita di minggu ke-6 sesudah Paskah, tanggal 17 Mei 2020. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai ayat yang ke-31 dengan tema di dalam Dia kita hidup. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami semua, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Salam Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini, marilah kita bersama-sama untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-31. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberitakan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini yaitu berbunyi di dalam Dia kita hidup. Saudara-saudara, tema ini berakar dari sebuah dialog antara Rasul Paulus dengan para ahli filsafat Yunani, yaitu yang beraliran Epikuros dan Stoa, di sebuah kota Athena di daerah Yunani. Dalam perjalanan pemberitaan Injilnya, rupa-rupanya Paulus tiba di sebuah kota Athena. Dan ketika ia memasuki kota itu, betapa kagetnya Paulus menyaksikan bahwa orang-orang Athena menyembah banyak berhala-berhala dan dewa-dewa. Memang saudara-saudara, di zaman purba, kota Athena memang sudah terkenal dengan banyaknya berhala-berhala dan dewa-dewa.
banyaknya mesbah-mesbah untuk para dewa. Seorang penulis yang bernama Petronius, ia mengatakan bahwa di kota Athena lebih mudah untuk menemukan suatu ilah atau dewa daripada menemukan seorang manusia. Hal ini menggambarkan bahwa di sudut-sudut kota, di tengah-tengah jalan, bertebaran patung-patung dan dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang di Yunani. Dan seorang penulis lain yaitu Pausanias mengatakan bahwa di kota Athena terdapat patung-patung yang melebihi jumlah patung yang ada di seluruh wilayah Athena. Dan ini juga menggambarkan bagaimana orang-orang yang ada di kota Athena begitu seriusnya menyembah para dewa. Dan itu juga memperlihatkan bahwa kota Athena adalah sebagai pusat keagamaan, sebagai pusat penyembahan bagi orang-orang Yunani pada waktu itu. Sehingga kota Athena terkenal sebagai tempat para dewa, sebagai tempat orang-orang yang menyembah banyak dewa-dewa. Dalam kesempatan itulah saudara-saudara, Paulus menyampaikan berita Injil yang sama sekali baru untuk diperdengarkan kepada orang-orang Yunani, secara khusus kepada golongan Epikuros dan Stoa. Mereka sesungguhnya tidak mempercayai adanya kebangkitan dan juga tidak mempercayai adanya hari penghakiman. Dengan demikian tentu juga mereka tidak mempercayai Allah yang menciptakan dan memberi kehidupan. Mereka juga tidak mempercayai Allah yang akan membangkitkan orang mati dan yang akan mengadili pada hari penghakiman yang terakhir. Dalam kesempatan itulah Paulus menyatakan tentang Allah yang disembah, tentang Allah yang dia kenal, yaitu Allah yang di dalam Dia kita hidup, kita bergerak dan kita ada. Dalam firman Tuhan ini saudara-saudara, setidaknya kita akan melihat tiga hal yang merupakan inti khotbah dari Rasul Paulus kepada orang-orang Yunani. Yang pertama saudara-saudara, Rasul Paulus memperkenalkan kepada orang-orang Yunani siapa sesungguhnya Allah yang sejati itu. Dalam khotbahnya Paulus mengutip sebuah tulisan di sebuah mesbah yang berbunyi, kepada Allah yang tidak dikenal. Bagaimana bisa orang Yunani menyembah Allah yang tidak dikenal? Itulah kesempatan yang terbaik bagi Paulus untuk memperkenalkan Allah yang sejati yang belum mereka kenal itu. Siapakah Allah yang sejati itu? Dengan jelas dikatakan bahwa Allah yang sejati itu adalah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Bahwa Allah yang sejati itu adalah Allah yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Apakah arti semuanya ini? Di sini Paulus sedang mengungkapkan sebuah pernyataan bahwa hanya Allah satu-satunya yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Bahwa Dialah Tuhan, Tuhan, yang artinya sang pemilik, yang memiliki alam semesta, langit dan bumi serta segala isinya. Allah yang dikenal Paulus adalah Allah yang tidak ada yang dapat disamakan dan disejajarkan dengan Dia. Sebab hanya Dialah Allah yang berkuasa, Allah yang mengatur segala yang ada di alam semesta ini. Dan di dalam Dialah segala sesuatu tunduk kepada kehendak-Nya. Oleh karena itu, dalam kemahakuasaannya, Allah yang adalah Tuhan atas segala sesuatu sesungguhnya tidak membutuhkan pelayanan tangan manusia kepadanya. Allah yang tidak membutuhkan sesajen dan
persembahan korban buatan tangan manusia. Seolah-olah Allah itu berkekurangan. Padahal justru sebaliknya, Dialah yang memberikan nafas hidup dan segala sesuatu kepada manusia. Manusialah yang sesungguhnya memerlukan Allah dan bukan sebaliknya. Allah yang sejati yang diperkenalkan oleh Paulus bukanlah Allah yang tinggal dalam tempat-tempat tertentu atau di kuil-kuil buatan tangan manusia. Oleh karena itu, Allah tidak dapat dipenjara oleh keinginan dan kehendak manusia. Inilah yang dikatakan Tuhan. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya terjadi? Yesaya 66 ayat 1-2. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini yang cukup bagi Tuhan. Tetapi hati yang terbuka, hati yang kecil itu cukup bagi Tuhan untuk mendiaminya. Saudara-saudara, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita sudah mengenal Allah yang sejati itu dengan baik dalam kehidupan keagamaan kita? Ataukah kita juga mirip dengan pemahaman kepercayaan keagamaan orang-orang Yunani pada zaman itu? Saudara-saudara, mungkin saja ada banyak orang yang mengakui bahwa hanya Allah sajalah Tuhan sang pemilik yang berkuasa atas langit dan bumi serta segala isinya. Tetapi dalam realitas hidupnya bisa saja orang yang sama juga mengakui, mempercayai, dan tunduk kepada kuasa lain selain daripada kuasa Allah yang sejati. Orang bisa saja menjadikan pikirannya sebagai ilah. Orang bisa saja menjadikan hartanya sebagai ilah. Orang bisa saja menjadikan kuasa iblis melalui praktek perdukunan sebagai ilah bagi dirinya. Sebab apapun yang kita lakukan dan kita tunduk serta percaya padanya selain kepada Allah, maka sesungguhnya kita telah menjadikan sesuatu itu sebagai ilah dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Allah yang sejati, tetapi juga kita percaya kepada ilah lain, sesungguhnya kita telah jatuh ke dalam dosa sinkretisme, dosa penduakan Tuhan, dosa mencampur adukan kepercayaan. Dan Tuhan sangat murka dengan perbuatan yang demikian. Dan Tuhan sangat tidak berkenan dengan cara hidup keagamaan yang demikian. Sebab Tuhan mengatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, yaitu ilah lain. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Keluaran 20 ayat 5. 10 perintah Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada umat perjanjian lama. Jelas di situ Tuhan Allah menuntut supaya umatnya, supaya kita hanya menyembah Dia saja satu-satunya sebagai Allah yang sejati, dan tidak menyembah yang lain selain daripada hanya Dia saja. Dalam menyembah Dia satu-satunya Allah yang sejati, haruslah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23. Artinya kita menyembah Dia baik melalui hati, melalui pikiran, melalui akal budi, melalui kekuatan ataupun perbuatan kita yang benar di hadapannya. Dimanapun Allah hadir melalui sikap hati dan melalui sikap perbuatan yang benar dari orang-orang yang mempercayainya. Dan ketika kita mempersembahkan persembahan kita, bukanlah dalam kerangka atau bukanlah dengan maksud bahwa Allah berkekurangan dan membutuhkan
persembahan kita itu. Seolah-olah dia membutuhkan persembahan kita itu. Melainkan semua persembahan yang kita lakukan adalah sebagai wujud syukur kita atas hidup, sebagai wujud syukur kita atas segala sesuatu yang Dia sudah berikan kepada kita. Itulah cara yang benar bagi kita dalam menyembah Allah yang sejati. Lalu yang kedua, saudara-saudara, dalam khotbahnya sebagai lanjutan dari bagian yang pertama, Rasul Paulus menyatakan bahwa ada hubungan Allah yang sejati dengan manusia. Ayat 26 sampai 28. Apakah hubungan itu? Hubungannya adalah Allah lah yang telah menciptakan, Allah lah yang telah menjadikan manusia. Dari satu orang manusia yakni Adam, Allah telah menjadikan Hawa dan semua bangsa dan umat manusia yang mendiami seluruh muka bumi ini. Dengan demikian, benarlah pernyataan ini, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Apakah arti semuanya ini? Di sini Paulus menegaskan bahwa Allah satu-satunya yang mutlak, yang menciptakan dan menjadikan seluruh umat manusia. Dan karena itu seluruh umat manusia juga haruslah datang dan menyembah satu-satunya Allah yang sejati, yang telah menciptakan manusia itu. Tanpa Dia tidak ada hidup, tidak ada gerak, dan tidak ada keberadaan. Sebaliknya, oleh karena Dia, maka ada hidup, ada gerak, dan ada keberadaan. Dan kita hidup, kita bergerak, dan kita ada semata-mata karena Dia dan oleh Dia. Bukankah hal itu mengisyaratkan bahwa kita patut menyembah Dia dan hanya Dia saja yang patut dimuliakan? Ya, benar. Hanya Dialah yang patut kita sembah dan kita muliakan, sebab hidup kita berasal daripada Dia. Bagaimanakah dengan kita saat ini? Apakah kita menyadari bahwa nafas hidup kita dapat berbuat ini dan itu? Kita sungguh ada di antara manusia lainnya, bahwa itu semua adalah karunia dan pemberian Tuhan kepada kita. Dan apakah kita sungguh menghargai hidup kita dan hubungan kita dengan Allah? Saudara-saudara, dalam dunia sekarang ini dengan berbagai kemajuan teknologinya, tidak sedikit orang yang tidak menyadari bahwa hidupnya adalah karena Tuhan. Mereka menganggap mereka hidup hanya karena terjadinya pernikahan di antara kedua orang tua mereka. Mereka tidak peduli dan mereka tidak menghayati kenapa dan karena apa mereka hidup. Karena itu mereka tidak peduli dan tidak memperhatikan hidup serta kerohanian mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara, hidup yang demikian tentu harus kita jauhi. Dan saya berharap kita tidak menjadi salah satu dari antara mereka. Kita yang sudah menjamah dan menemukan Allah yang sejati yang melaluinya kita hidup. Oleh karena itu, saudara-saudara, patutlah kita memuji, menyembah Dia. Sebab di dalam Dia kita hidup. Sebab di dalam Dia kita bergerak melakukan segala sesuatu. Sebab di dalam Dialah kita ada seperti sekarang ini. Kalimat sebab di dalam Dia kita hidup mengandung dua arti. Yang pertama, kita sungguh hidup dan bernapas sekarang ini karena Dia dan oleh Dia. Dan yang kedua, kita sungguh-sungguh memiliki hidup yang kekal hanya
dan oleh Dia. Dan setiap orang Kristen telah memiliki kedua arti hidup itu. Karena kita sudah menemukan Allah yang sejati, yang memberikan kehidupan itu. Maka saudara-saudara, janganlah kita mau lagi beranjak daripada Dia yang sudah memberikan hidup itu kepada kita. Yang ketiga, saudara-saudara, di sini Rasul Paulus menyatakan bahwa sesungguhnya seluruh manusia itu harus bertobat, dan seluruh manusia membutuhkan seorang pembebas atau penebus dosa. Mengapa manusia harus bertobat? Sebab manusia telah memberontak, sebab manusia telah menyimpang dari kebenaran dan menyembah ilah lain selain daripada Allah. Satu-satunya cara adalah manusia harus bertobat dan berbalik kepada Allah. Namun dosa bukanlah sebuah perkara yang sepele. Dosa telah membuat manusia mengalami kematian jasmani, kematian rohani, dan kematian kekal. Celakanya, manusia tidak dapat melepaskan diri sendiri dari kuasa dosa itu. Karena itu, saudara-saudara, manusia membutuhkan seorang pembebas, membutuhkan seorang penebus dari dosa-dosa mereka. Dan pembebas itu tentu bukan datangnya dari manusia, tetapi pembebas dan penebus itu haruslah Allah sendiri yang tidak takluk kepada kuasa dosa. Itulah sebabnya Allah sendiri yang datang dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus, yang tidak hanya mati tapi juga bangkit dan hidup, sebab Dia tidak takluk kepada kematian, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, sekalipun mengalami kematian, tetapi ia akan dibangkitkan dan hidup selamanya bersama-sama dengan Dia dalam hidup yang kekal. Oleh karena itu, semua manusia harus bertobat dan datang kepadanya. Maka disitulah mulai sebuah kehidupan yang sejati itu. Sebab di dalam Dia kita hidup, maka kita tidak mungkin hidup tanpa Dia. Hanya di dalam Dia kita benar-benar hidup dalam dunia yang sekarang ini, maupun juga dalam dunia yang akan datang. Dialah sumber kehidupan, dan setiap kita yang tetap hidup di dalam Dia pastilah akan memiliki hidup yang kekal itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih ya Allah, oleh karena Engkau kami ada dan kami hidup, kami boleh bergerak. Engkaulah sumber kehidupan, dan kehidupan itu telah Engkau berikan kepada kami. Karena itu ajarilah kami senantiasa untuk setia dalam menyembah Engkau, memuliakan Engkau dalam kehidupan kami, menyembah Engkau dalam roh dan sikap hidup yang benar, sehingga kami sungguh-sungguh memuliakan Engkau dan memuji Engkau dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.